buku biru, di situ terjawab gitu. Ada pertanyaan tentang kok bisa Prabowo dikebiri. Dengar-dengar nih ya, Ibu Titik Soeharto ini akan menjadi ibu negara Republik Indonesia. Itu benar nggak sih? Welcome Gen Fam, perkenalkan aku Sylvia. Di episode pertama kali ini kita mau bahas salah satu sosok yang sekarang di Indonesia ini jadi nomor 1. Siapa lagi kalau bukan Bapak Prabowo Subianto. Yang belum tahu sejarah Prabowo Subianto menjadi presiden sampai sekarang ini, so let's deep dive the story. Kita gali cerita lebih dalam. Dengan nama lengkap Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo, beliau lahir pada 17 Oktober 1951 di Jakarta. Beliau ini orang yang cukup terpandang di Indonesia. Ia merupakan anak ketiga dari Sumitro Djoyo Hadikusumo yang juga seorang ekonom dan politikus di Indonesia. Ibunya Bapak Prabowo ini bernama Dora Mari Sigar atau dikenal juga sebagai Dora Sumitro, yang merupakan perempuan keturunan Minahasa yang berasal dari keluarga Maengkom di Lawongan, Sulawesi Utara. Ternyata kakeknya Prabowo juga salah satu orang penting di Indonesia. Beliau bernama Margono Djoyo Hadikusumo. Beliau ini ternyata adalah pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Prabowo juga memiliki 2 kakak perempuan bernama Bianti Ningsih Midarawati dan Mariani Ekowati dan 1 adik laki-laki bernama Hashim Djoyo Hadikusumo. Kaget. Yang mencenangkannya lagi, ternyata keluarga Prabowo ini merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kertanegara yang merupakan Panglima Laskar Pangeran Diponegoro. Wah, parah sih. Darah biru ya beliau. Setelah Presiden Soekarno jatuh dan digantikan oleh Soeharto, keluarga Prabowo kembali ke Indonesia. Prabowo masuk ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada tahun 1970 hingga 1974. 2 tahun setelahnya, Prabowo dikasih kepercayaan buat jadi komando pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda dari tahun 1976 hingga 1985. Salah satu tugasnya menjadi komando peleton pada grup 1 para komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Nanggala di Timur yang sekarang ini menjadi Timur Leste. Nah, pada operasi tersebut beredar kabar bahwa Prabowo Subianto ini pernah ditangkap dan dihukum kebiri. Pertanyaan-pertanyaan itu ternyata pernah dijawab oleh tim sukses Prabowo pada saat pemilihan presiden 2019. Jadi tim sukses Prabowo Sandi pada saat itu mengeluarkan buku yang dinamakan buku biru, dan di bagian FAQ-nya atau frequently asked question atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, di situ terjawab gitu. Ada pertanyaan tentang kok bisa Prabowo dikebiri, padahal sebenarnya dia udah punya anak gitu kan, seperti ini. Nah, menurut kalian gimana guys? Percaya nggak kalau Prabowo Subianto itu dikebiri? Kerusuhan 1998, di mana Prabowo ini membawahi 11.000 pasukan cadangan ABRI. Ia meminta Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal Wiranto, agar diizinkan menggerakkan pasukan cadangannya dari luar Jakarta untuk membantu meredam kerusuhan pada Mei 1998. Wiranto langsung menolak permintaan tersebut, tetapi Prabowo kekeh. Pada aksi tersebut, Prabowo disebut-sebut sebagai dalang penculikan aktivis dan membiarkan mahasiswa menguasai gedung DPR. Waktu tanggal 14 Juli 1998, Panglima ABRI malah membentuk Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai oleh Jenderal Subagio Hadisiswoyo bersama 6 Letnan Jenderal lainnya untuk memberikan 7 tuduhan yang menyebutkan Prabowo bersalah. Nah, dari tuduhan-tuduhan tersebut, ternyata politisi Gerindra Fadly Zon membantah bahwa Prabowo dipecat, melainkan diberhentikan dengan hormat. Ya, biar sopan kali ya. Pada tahun 1983, Prabowo Subianto ini menikah dengan anak Pak Soeharto bernama Siti Hediati Haryadi atau yang biasa dikenal sebagai Titik Soeharto. Pertama kali bertemu itu ketika mereka menjadi murid dari Sumitro Djoyo Hadikusumo. Akhirnya pacaran selama 2 tahun. Ayah Prabowo ini juga menyetujui hubungan mereka dan meminta anaknya untuk melanjutkan ke jenjang yang serius. Aku
Aku juga mau atau diseriusin. Pak Prabowo dan Ibu Titik ini menikah pada 8 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah. Pak Prabowo dan Ibu Titik memiliki seorang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo pada 22 Maret 1984. Selama 15 tahun menikah, Prabowo dan Ibu Titik ini akhirnya berpisah. Jadi pada tahun 1995 hubungan keluarga Sumitro dan Soeharto mulai break up, merenggang. Karena Sumitro mengkritisi kebijakan Soeharto. Bahkan Bapak Prabowo ini membuat Soeharto marah karena dugaan korupsi dalam dana pembangunan. Keluarga Soeharto ini menuduh Prabowo karena dia jadi dalang atau provokator gitu ya. Mereka menuduh Prabowo tidak melakukan tindakan untuk menghalau mahasiswa dan bahkan terlibat dalam upaya menjatuhkan Soeharto. Nah, di saat bersamaan itulah Pak Prabowo dan Ibu Titik ini berpisah. Tapi beberapa waktu lalu, ini lagi viral lagi, keduanya ini tidak pernah menegaskan bahwa mereka ini bercerai. Bahkan ada salah satu interview Ibu Titik di salah satu media juga bahwa dia tuh kayak gak pernah bicara bahwa kata siapa aku berpisah gitu kan. Emang pernah pisah? Jadi masih tetap bersama. Tanya aja sama penghulunya. Kalian percaya nggak bahwa Prabowo dan Ibu Titik ini masih belum bercerai? Coba tulis komen di bawah. Seiring berjalannya waktu, Prabowo akhirnya terjun di dunia bisnis. Kekayaannya per Desember 2023 sebesar 2 triliun. 2 triliun itu berapa duit ya? Sampai akhirnya dia terjun ke politik lagi. Dia mencalonkan sebagai calon presiden Indonesia dari Partai Golkar pada konvensi Capres Golkar tahun 2004. Meskipun lolos, pada akhirnya Prabowo kalah suara dari Wiranto. Pada tahun 2009, Prabowo ini mengajukan menjadi calon presiden. Tapi karena ada sesuatu hal, Prabowo akhirnya malah menjadi wakil dari Megawati Pilpres 2004. Jadi kayaknya ada sesuatu hal gitu, dia nggak bisa langsung jadi presiden tapi jadi wakil dulu. Ya, tapi sayangnya Pilpres tersebut, ya pasangan Megawati Prabowo ini kalah dengan hasil yang tak jauh beda dari SBY Budiono. Pada tahun 2014, Prabowo juga kalah dari pasangan Jokowi Yusuf Kala. Dia akhirnya menggait Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019, tapi ya sayangnya Prabowo harus kalah lagi. Prabowo Subianto akhirnya mengajak anaknya Jokowi, anak pertamanya yaitu Mas Gibran. Congrats Pak Prabowo dan Mas Gibran. Presiden Prabowo udah terpilih. Tapi masa kita nggak punya ibu negara sih? Kalian setuju nggak sih kalau misalnya Ibu Titik jadi ibu negara kita? Pelajaran dari perjuangan Pak Prabowo ini bagi para Gen Z mungkin ya, itu jangan pernah gampang menyerah gitu loh. Kegigihannya, usahanya untuk menjadi presiden itu berulang-ulang, dia trial terus, dia coba terus. Nah, ini bisa menjadi inspirasi juga buat anak-anak muda sekarang gitu ya guys. Ya, kita ucapkan selamat sekali lagi untuk presiden terbaru kita. Semoga amanah, semoga bisa membawa Indonesia lebih baik lagi. Kalau kalian ada request, isu-isu atau cerita apa yang bisa aku bawain dan gali bersama-sama sama kalian, jangan lupa komen di bawah. See you and let's deep dive the story. Bye!